kemungkinan itu bisa terjadi, Pak Eri. Cuman kalau dikatakan Kim Plus, Kim itu sendiri di berbagai tempat udah rontok. Koalisi Indonesia Maju di beberapa daerah kan juga mereka tidak kompak. Jadi bagaimana mau mereka merangkul kan? Contoh di Banten. Banten itu kan calon dari Kim itu, salah satu pendukung Kim itu kan Golkar. Golkar itu kan punya calon kuat. Tingkat elektabilitasnya tinggi, popularitasnya tinggi, bahkan sudah melebihi 50% lebih. Ya Airin, Golkar kan? Ya, Golkar. Pada satu sisi, kelompok yang lain, Gerindra dan lain-lain mendukung ketua Gerindra Banten kan, Sony ya. Sony. Artinya tim tidak solid. Nggak yakin Kaisang mau jadi wakil dong. Karena di tengah jalan Ridwan Kamil akan ditarik jadi menteri tanggal 23 waktu pengumuman kabinet. Memang presidennya Jokowi masih. Nah itu enggak maksudnya. Enggak, memang presidennya Jokowi. Presidennya kan Prabowo. Kan tidak segampang itu. Presidennya udah Prabowo akan dikendalikan oleh Jokowi. Sekarang kondisinya kan enggak lah, sekarang kan memang presiden. Presiden sekarang kan memang masih Jokowi. Prabowo kan menahan diri, patsun lah. Itu patsun yang dilakukan Prabowo itu patsun yang benar. Iya kan ya, dia masih menteri, nggak boleh dong dia sebagai menteri melompat. Walaupun sekarang etika dan moral tata kelola pemerintahan kita ini amburadul. Ada menteri lagi ngomong, wamennya nyelonong, kayak gitu ngomong. Ada kan seperti itu. Iya kan? Ada orang menterinya lagi ngomong sekonyong-konyong, wamennya itu kan rame juga dipersoalkan oleh netizen seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Maksumi dan Ahmad Teli Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke dan juga para diaspora, saudara-saudara kita di luar negeri, tentunya terus menyaksikan acara kita hari ini. Kita akan membahas ini tentang pilkada. Pilkada bukan hanya DKI, tapi juga pilkada di provinsi-provinsi besar di Jawa dan juga Sumatera Utara misalnya. Dan kita ketahui bahwa perkembangan terakhir ini ada yang kita sebut dengan Kim Plus ya. Jadi Koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi plusnya ini konon itu 3 partai pendukung Anies Rashid Baswedan di Pilpres kemarin. Nasdem, PKB dan PKS. Apakah betul sudah pindah ke Kim gitu sehingga namanya Kim berubah jadi Kim Plus. Nah, tentunya kita akan membahas ini dengan Ketua Umum Partai Maksumi Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Ya tentunya kita berharap sekali ada sedikit informasi atau mungkin uraian yang menarik dari pembahasan topik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada hal menarik nih di DKI terutama. Pilkada, rasanya Anies akan tergeser ini sehingga lama-lama hilang namanya. Betul, memang berbagai macam skenario atau spekulasi sampai tanggal berapa ya? Pendaftaran 27 Agustus ya, seperti itu. Memang kemungkinan itu bisa terjadi, Pak Eri. Cuman kalau dikatakan Kim Plus, Kim itu sendiri di berbagai tempat udah rontok. Koalisi Indonesia Maju di beberapa daerah kan juga mereka tidak kompak. Jadi bagaimana mau mereka merangkul kan? Contoh di Banten. Banten itu kan calon dari Kim itu, salah satu pendukung Kim itu kan Golkar. Golkar itu kan punya calon kuat. Tingkat elektabilitasnya tinggi, popularitasnya tinggi, bahkan sudah melebihi 50% lebih. Ya Airin, Golkar kan? Ya, Golkar. Pada satu sisi, kelompok yang lain, Gerindra dan lain-lain mendukung ketua Gerindra Banten kan, Sony ya. Sony. Artinya Kim tidak solid. Ya kan? Atau punya pilihan yang lain seperti itu. Jadi bagaimana mengatakan Kim itu plus, walaupun sampai saat ini memang harap-harap cemas juga. Jadi memang yang harap-harap cemasnya ada beberapa daerah. Satu DKI, Anies ini. Apakah Anies ini akan berlayar dia melaju atau tidak? Ini banyak sekali pengamat menganalisisnya. Kenapa? Karena elektabilitas Anies tertinggi juga. Tinggi ini, bahkan sulit untuk ditandingi oleh siapapun. Mau Ridwan Kamil, mau Ahok, jauh di bawah. Begitu juga di Banten.
elektabilitas Airin kan tinggi, gitu juga agak sulit. Di Sumatera Utara juga Edi Rahmadi kan kuat juga seperti itu. Nah ini kan mereka belum ada kepastian kan, tapi memang belum bisa kita pastikan. Nah, politik ini kan last minute, menit terakhir ya, sangat seperti dinamis, itu, ya? Sangat dinamis. Nah tapi kalau kita membuat skenario, membuat semacam simulasi ya, seperti itu, kelihatannya kalau sampai sekarang ini yang mengusung Anies ini sudah melampaui persyaratan yang ada ya. 3 partai. Ya, kan satu PKS. PKS itu ada 20 kursi ya di DPR. Dia kurang 2 kursi lagi ya. Betul. 2 kursi. P3 kan dapat 1 kursi. Iya, bisa masuk ke situ ya. P3 kan dapat 1. Terus Perindo kan nggak ada juga ya. Perindo dapat nggak? Nggak ya, nggak ada. Belum ditambah anggap saja dengan Nasdem. Ya kan, Nasdem dan PKB. Nasdem kan kalau Bang Surya Paloh itu, ya kan SP itu sudah menyatakan agak sulit dia untuk menarik. Dia kan kalau sudah menyatakan A, agak sulit memang Bang Surya Paloh itu untuk berubah 180 derajat seperti itu. Walaupun Sahroni ngomong. Iya. Ya, Sahroni juga menyatakan memang belum pastinya itu seperti itu. Tapi kan indikasi bahwa Bang Surya Paloh itu untuk menarik itu belum ada indikasi kuat seperti itu. PKB juga seperti itu, apalagi PKB di tengah dia membutuhkan soliditas dan konsolidasi. Tak kala dia berhadapan dengan NU struktural kan seperti itu. Nah jadi Pak Heri, menurut saya kita analisis dulu Anies. Nah menurut saya Anies ini masih punya peluang besar dia untuk menang kan. Popularitas saya kira nggak ada orang di DKI ini nggak kenal sama Anies. Elektabilitas juga tinggi. Ya kan. 60-an. Dan hasil dari Pilpres kemarin kan juga cukup tinggi kan. Kalau lihat basis data atau basis konstituennya itu diambil dari yang namanya Pilpres saja udah cukup tinggi. Tinggal kan menambah sedikit lagi. Karena Pilpres kemarin ada faktor Prabowo. Jangan lupa Prabowo pada waktu 2019 menang juga kan di DKI. Jadi memang memori kolektif DKI Prabowo itu masih juga kuat juga. Nah, hari ini yang pilkada ini kan bukan Prabowo. Hari ini anggap saja lah yang diimpor, ya kan, dinaturalisasi istilah kalau bola. Dari Jawa Barat ke DKI. Si Ridwan Kamil, walaupun kayaknya berat juga Ridwan Kamil mau, tapi kalau perintah partai kan dia mungkin nggak punya kepentingan. Jadi menurut saya memang ini agak sulit kita membayangkan di Jakarta ini hanya satu pasang atau lawan kotak kosong. Kalau ini terjadi, ini berbahaya betul. Nasib demokrasi kita. Ini kan namanya kotak kosong dari sejak sononya dulu cerita perlawanan. Cerita perlawanan, ya kan. Memang tidak membutuhkan lagi mereka rakyat itu melawan dengan cara-caranya seperti itu. Dan faktanya pernah terjadi di zaman reformasi ini di Makassar. Bagaimana kotak kosong memenangkan. Dan Pak Prabowo saya kira tidak mau merusak citranya. Pak Prabowo ini kan sudah mengambil jalan demokrasi. Yang diambil itu jalan demokrasi. Saya pernah menulis 2019 itu bagaimana Pak Prabowo mengambil jalan demokrasi. Dia melepaskan atribut kemiliteran, gaya-gaya kemiliteran itu dengan membentuk partai. Membentuk partai ini kan jalan demokrasi yang diambil seperti itu, Pak Heri. Dan saya mendapat informasi juga Pak Prabowo nggak terlalu cawi-cawi lah. Dia nggak cawi-cawi. Nggak, urusan pilkada ini saya nggak mendengar Pak Prabowo itu cawi-cawi. Walaupun di luaran banyak suara-suara. Saya nggak mendengar. Sekarang ini Pak Prabowo itu konsentrasi betul menurut saya ada bagaimana mewujudkan, menunaikan janji-janjinya seperti itu. Pak Heri, ini kan keuangan kita ini kan mengalami mengalami penurunan yang luar biasa. Bagaimana Pak Prabowo harus mengatasi utang? Ya kan itu yang dia pikirkan kan. Utang warisannya Jokowi ini kan luar biasa. Utang kita itu kan 8.600 utang pemerintah, ditambah utang BUMN. 15-an lagi. 15. Ditambah lagi utang atas dana-dana pensiun dan sebagainya seperti itu. Dan itu yang dikemukakan oleh Misbahkun ya pada waktu itu
hampir udah menembus angka 20-an lebih. Ya, sedangkan kita, ya kan pendapatan kita hari ini, sekarang ini yang ada di APBN itu hanya sekitar 1.500, 1.600 sampai 1.800 triliun. Sedangkan kebutuhan kita, ya kan, kebutuhan kita tiap tahun itu sekitar 2.600, 2.700 triliun. Artinya kita defisit 800. Padahal kita ada uang juga yang nganggur. Ya ini yang menurut ini harus dibongkar juga. Kenapa ada uang nganggur? Ya kan ini wilayahnya Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia nih, KSSK itu. Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu. Itu kan diketuai oleh Menteri Keuangan. Dan anggotanya kan dari Gubernur Bank Indonesia. Betul. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kembali lagi dijegal menjegal ini. Ya kan ini kan istilah jegal menjegal. Memang enggak, ini cara terakhir menurut saya, langkah kuda terakhir yang dimainkan oleh Jokowi. Kan kita sama-sama mengetahui, iya dong. Sama-sama kita lihat kemarin di Sulu, ya kan, bagaimana manuvernya didukung yang namanya Lutfi Kopalda, terus konyong-konyong Lutfi ditarik menjadi apa di kementerian kan, di perdagangan atau kementerian apa seperti itu. Terus ada kader dari Gerindra, Sudaryono ya, Sudaryono itu yang kuat, yang calon juga ditarik juga seperti ini. Menurut saya cara jalan kuda, langkah kuda yang dilakukan oleh Jokowi untuk bagaimana memuluskan Kaisang ini, ya seperti itu. Kaisang di Jawa Tengah. Iya, Kaisang di Jawa Tengah. Saya tidak yakin juga Kaisang berani untuk di Jakarta kalau masih ada Anies. Kalau Anies ini terbendung, maka dia akan lari ke Jawa Tengah. Apalagi hasil survei menurut mereka, ya, menurut yang dirilis itu kan tinggi nih si Kaisang ini seperti itu. Di Jawa Tengah. Ya, apalagi dia akan menghancurkan yang kedua, apa namanya kalau di bola, kalau yang menang pertama, menang kedua, istilahnya brace, 2 gol. Kali ke soal Anies tadi, misalnya disebut-sebut di daerah banyak isunya bahwa RK itu nanti didampingi oleh Kaisang. Nah itu kaitannya kan. Saya nggak yakin Kaisang mau jadi wakil dong. Karena di tengah jalan Ridwan Kamil akan ditarik jadi menteri tanggal 23 waktu pengumuman kabinet. Memang presidennya Jokowi masih. Nah itu enggak maksudnya. Enggak, memang presidennya Jokowi. Presidennya kan Prabowo. Iya. Kan tidak segampang itu. Presidennya udah Prabowo akan dikendalikan oleh Jokowi. Sekarang kondisinya kan Jokowi. Enggak lah, sekarang kan memang presiden. Presiden sekarang kan memang masih Jokowi. Prabowo kan menahan diri, patsun lah. Itu patsun yang dilakukan Prabowo itu patsun yang benar. Iya kan, ya dia masih menteri, nggak boleh dong dia sebagai menteri melompat. Walaupun sekarang etika dan moral tata kelola pemerintahan kita ini amburadul. Ada menteri lagi ngomong, wamennya nyelonong, kayak gitu ngomong. Ada kan seperti itu. Iya kan, ada orang menterinya lagi ngomong sekonyong-konyong, wamennya itu kan rame juga dipersoalkan oleh netizen seperti itu. Ya. Wamennya Basuki waktu menjelaskan ya kan, IKN ya kan, yang menjelaskan IKN. Tapi menurut saya kenapa Pak Prabowo sekarang dia menempatkan secara moral etiknya, etik dan moralnya, karena dia masih menteri. Karena menteri dia kan ada presiden di atasannya itu. Nggak mungkin dong dia ngomong dong. Itu menjaganya. Jadi nanti setelah tanggal 20 beda Pak Eri. Presiden itu bukan Jokowi lagi. Memang mau Pak Prabowo dikenalikan oleh Jokowi? Nggak akan mungkin lah. Ya seperti itu. Jadi nggak segampang itu nanti ditarik ke atas, ya nggak mungkin. Memang banyak faktor. Memang Pak Prabowo tidak didamping oleh penasihat politiknya, Jadi menurut saya itu keinginan. Itu keinginannya. Nah, tapi Jokowi sadar. Menurut saya Jokowi sadar. Jokowi sadar bahwa tidak mungkin, oleh karena itu dia akan memajukan betul Kaisang ini di DKI kalau Anies tidak bisa belayar. Tapi menurut saya Anies belayar. Oh gitu. Jadi Anies belayar. Pertanyaan dari kita kan begitu. Anies belayar. Anies belayar. Anies belayar, dan karena Anies belayar maka ya kan, maka yang namanya Kaisang akan ditempatkan di Jawa Tengah. Airin menurut saya belayar juga. Oh gitu akhirnya. Gitu. Ya. Edi Rahmayadi menurut saya belayar. Belayar juga. Seperti itu. Walaupun misalnya peluang untuk menangnya, misalnya Edi Rahmayadi atau Airin misalnya, untuk peluang menangnya besar juga ya? Sama, ini kan sama-sama. Edi kan sudah saya sebutkan tadi. Di DKI ini besar. Kalau kita mau lihat ya, Jawa Barat itu kan peluang menangnya kalau mau jujur kita Ridwan Kamil. Iya, RK. Iya kan, RK.
Di Jakarta ini Anies, ya kan? Di Banten Airin, di Sumatera Utara Edi Ramadi, di Jawa Timur Hovifah, seperti itu. Nah, walaupun dicoba digatuk-gatuk sana, diatur-atur sana, karena selama ini Pak Jokowi ini sudah 10 tahun merasa bisa atur-atur sana, atur sini seperti itu. Tapi dia lupa sebentar lagi matahari terbenam. Ya kan, dia lupa sebentar lagi matahari terbenam akan terbit Fajar Menyingsing. Ya, putra Fajar Menyingsing kalau Bung Karno itu. Ya, Pak Prabowo seperti itu loh. Jadi artinya Anies diyakini tetap akan. Saya menurut kalkulasi saya, ini kalkulasi ya dengan informasi yang ada bisa belayar. Belum, kartu kan belum mati semua. Jangan lupa kartu ini belum mati. Ada kartu PKS, ada kartu Nasdem, ada kartu P3, ada kartu PKB, ya kan, ada PDIP. Nah, PDIP kan sudah memberikan sinyal-sinyal juga. Ya, saya kira kalau nanti gabung PKS dengan PDIP, ya kan, saya yakin PKS tidak akan mengulangi lagi. Kan dia udah tahu di dalam minggu-minggu ini kan PKS dihujat habis gara-gara mendukung Bobi. Ya kan, dihujat habis. Saya kira PKS akan tidak mau lah mengambil resiko. Bisa saja nanti Anies dengan PDIP. Rano Karno Ya, misalnya dengan tokohnya Rano Karno. Wah, ini berat ini kalau Anies Rano Karno, udah satu putaran. Ya, jangan-jangan angkanya bisa 72-82% kayak gitu loh. Berarti blunder dong kalau misalnya Golkar atau Gerindra memaksa RK ke DKI. Kalau kayak gitu tadi ya, Anies Rano Karno. Ya. Ini kan baru, kita belum tahu. Ini kan baru yang namanya kartu, kalau main Brit itu kartu yang dilempar. Belum kartu sesungguhnya. Kartu sesungguhnya kan masih di tangan. Semua seperti itu, Pak Eri. Ini sekaligus apa, ngetes ini ya? Iya, tes ombak. Ya. Tes ombak ya. Iya kan, Pak Prabowo juga nggak mau juga. Pak Prabowo tuh tahu nanti setelah dilantik, maka tidak perlu bahwa gubernur itu apakah dari Kim atau non Kim, udah nggak harus selesai itu. Karena Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Andai Anies nanti ikut, dia terpilih menjadi gubernur DKI, dia menjadi gubernur DKI yang juga adalah bagian kerja-kerja itu merupakan pertugasan atau bagian dari pusat ke daerah seperti itu. Itu udah nggak usah gitulah yang Jokowi nothing dulu, setelah dia jadi presiden lambat laun dia bisa menguasain, apalagi Pak Prabowo. Ya kan? Jokowi kan dari nothing kan, dari tiada ada dan akan kembali tiada lagi. Ini sunatullah. Iya. Gitu loh. Oke, terima kasih Pak Ketum. Kita waktunya terbatas dan masih ada topik yang lain akan kita bahas. Pemirsa sekalian, kita berharap untuk like, subscribe, kemudian share dan komen acara kita ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.